Pada episode ini kita akan belajar yang namanya tipe data atau data type, bisa dibilang seperti itu. Oke, saya sengaja menuliskan di awal seperti ini agar supaya saya tidak lupa juga, karena ini tidak lebih dari satu soalnya ya. Pertama kita akan bahas string di sini. Apapun yang dalam single maupun double quote itu akan disebut dengan string. Jadi ketika misalnya kita cek console.log type of first name fresh string. Ketika misalnya kita buat ini dengan double quote, maka hasilnya juga string. Nah, kemudian apa perbedaannya? Tidak ada. Ketika Anda berpikir untuk menggunakan double quote, single quote itu masing-masing aja. Ketika Anda berpikir mungkin kalau menggunakan double quote itu terlalu banyak, terasa, ya udah, gunakan single quote, tidak ada masalah untuk itu. Kemudian ada number di sini, ketika misalnya kita cek ya caranya kan seperti itu. Ada null, ada juga yes, di sini adalah boolean yang biasa digunakan untuk cek apakah dia true atau false. Sehingga ketika kita buat di sini type of yes, pasti akan di sini muncul boolean. Mau itu false juga akan boolean. Nah, kemudian is null ini jika misalnya kita lakukan, dia akan keluar di sini object atau null object bisa dibilang. Payah sekali untuk dijelaskan untuk masalah ini, namun ketika misalnya is null ini kita konsol langsung, maka hasilnya null. Jelasnya dia ada tipe yang namanya null, namun jika misalnya kita buat type of ini adalah object dibilang, ya. Kemudian di sini ada people, yang mana ketika misalnya kita lihat dia hasilnya akan object. Kemudian ketika misalnya kita buat person juga object. Yang mana dua-dua ini atau ketiganya ya bahkan, tapi oke lah, null ini oke, kita anggap null dulu. Cuman yang paling membedakan antara array dan juga object itu sangat tidak ada ketika kita buat type of di sini. Tapi ketika misalnya kita console, yang tampilnya dia menggunakan kurung kurawal seperti ini. Namun ketika people yang kita console, dia menggunakan kurung kurawal juga, namun di dalamnya ada array di sini. Nah, untuk membedakannya itu mudah. Ketika pada episode cons parlet tadi atau variabel tadi, saya sudah contohkan kepada Anda. Ketika ingin cek yang namanya array, Anda bisa menggunakan array.isArray, masukkan di sini yang namanya people misalnya. Refresh, maka true. Namun ketika misalnya kita masukkan person, false. Padahal tadinya mereka itu sama tipenya ya. Perhatikan. Type of person to object. People, object juga. Tapi ketika kita buat apakah ini sebuah array, dan dia tidak. Ya, tapi ketika people, dia iya. Nah, sekarang coba dulu kita modifikasi bagaimana cara kita modifikasi sebuah objek. Oke. Di sini saya akan buat age lagi 25 sehingga kita buat di sini console.log person, yang muncul adalah username Irsyad, age-nya 25. Saya buat di sini dulu person.age. Kita buat di sini 26, refresh, maka di sini sudah berubah age-nya menjadi 26. Namun ketika misalnya kita ingin merubah yang ada dalam array, itu bisa menggunakan people. Anda buat di sini target indeksnya, ya. Indeks akan dimulai dari 0, 0, 1, 2. Ketika 0 itu adalah si Irsyad, 1 adalah Ayu, dan 2 adalah Alex. Saya ingin merubah Ayu, saya akan pilih di sini 1. Saya buat dulu misalnya namanya username-nya itu bukan Ayu. Kita buat misalnya di sini Irsyad IDL, refresh, maka di sini sudah berubah dia. Atau Anda masih kena di sini ya untuk person, sorry. Ini yang kena masih person. Refresh, maka di sini Irsyad. Atau poolnya Anda bisa buat seperti ini. Console.log people, refresh, maka sudah berubah yang tadinya username-nya Ayu menjadi Irsyad, atau tidak ada bedanya ya. IDL misalnya. Maka di sini sudah berubah menjadi IDL. Ya, kira-kira seperti itulah cara untuk modifikasinya. Atau Anda tahu bahwa sebenarnya array itu bisa di-push value atau item ke dalamnya. Contohnya seperti ini. Di sini ada Irsyad, ada Ayu, ada Alex. Ya, bagaimana jika misalnya kita push satu lagi ke dalamnya? Itu namanya apa? Kita buat sini coba username equals to Taylor misalnya. Dan sekarang kita refresh. Ya, coba ini saya buat ke bawah biar supaya tidak pening kali. Refresh, maka Anda akan melihat di sini bahwa ada username Taylor. Itu untuk menambahkan value terakhir di dalam array tersebut. Bagaimana ketika misalnya di awal Anda bisa menggunakan yang namanya unshift. Refresh, maka Taylor akan muncul di awal. Berpikir tentang status Facebook, yang kita lakukan apa? Ya, unshift. Benar sekali. Kita ingin menambahkan sesuatu ke atasnya, atau kita ingin order data tersebut dari yang terakhir kita masukkan, maka Anda bisa menggunakan unshift. Coba Anda berpikir tentang komentar.
Komentar ketika kita masukkan dia akan masuk ke paling bawah. Jadi contohnya ada komentar 1, 2, 3. Jadi ada 3 baris komentar. Yang pertama A, B, C. Yang ketiga C passwordnya. Dan ketika misalnya ada komentar baru dia pasti masuk ke bawah C, yaitu adalah D. Maka Anda gunakan push biar dia masuk terakhir. Tapi kalau ingin update status, biasanya kalau Anda Facebook atau Twitter, ketika kita tweet itu dia pasti masuk dari yang terakhir. Maka Anda bisa gunakan unship, atau contoh lain ketika Anda mempunyai table yang itu by default di order dari yang terakhir dimasukkan, maka juga itu sama bisa menggunakan unship. Begitu juga dengan blog post. Banyak sekali contohnya sebenarnya. Yang basicnya adalah array dan kira-kira caranya itu seperti ini gitu. Ya. Nah, ketika Anda ingin melihatnya juga Anda sudah tahu. Ketika kita ingin melihat data yang terakhir itu bisa menggunakan yang namanya pop. Maka yang muncul adalah Alex. Kenapa ini tidak terhitung? Ya, karena ini masuk dari awal. Kecuali Anda masukkan push, maka dia masuk akan Taylor karena dia yang terakhir. Pop itu akan melihat data yang terakhir. Dan ketika misalnya ingin melihat yang awal, Anda tinggal masukkan indeksnya 0. Maka muncul di sini Irsyad IDL. Array juga bisa dihitung ya dengan cara length. Refresh, maka Anda akan melihat di sini 4. By the way, ini akan saya hilangkan dulu untuk pushnya biar supaya tidak pening kali. Bahwa hasil dari array ini adalah 3 aktualnya. Maka hasilnya 3. Namun jika misalnya person ini kita length, itu tidak akan bisa. Karena ketika misalnya kita masukkan dot setelah variabelnya, dia akan menganggap bahwa length ini akan masuk ke dalam person variabel ini. Contohnya, ketika misalnya kita refresh, yang terjadi adalah undefined. Nah, kira-kira undefined ini data type tidak? Iya, data type. Kenapa saya tidak masukkan di sini? Ya, biar supaya Anda tahu bahwa undefined itu terjadi karena seperti hal-hal seperti ini bisa juga terjadi. Ya, satu lagi, undefined juga akan bisa terjadi ketika ada di outputnya dan itu tidak ada value-nya. Contohnya seperti ini. Kita console.log jet refresh. Jet is not defined katanya. Oke lah, jet is not defined. Dia pasti undefined ya. Tapi ketika misalnya kita buat let z di sini, refresh, undefined juga. Atau kita buat di sini sama dengan undefined, itu juga bisa juga, tapi undefined hasilnya pastinya. Cuman begini pun sudah dia undefined. Nah, kira-kira Anda mengerti ya, ketika undefined-nya itu yang di real situation, ya itu kira-kira seperti ini. Person.length atau person.name, maka undefined juga. Kecuali memang ada name di sini. Ya, names equals to Alex. Refresh, maka muncul di sini Alex.